sebenarnya bukan hanya risiko, tapi beban. Beban-beban yang memang udah pasti ada ketika invoice-nya bertambah. Contoh, misalkan dengan orderan satu pieces dibanding 1000 pieces kan tentu beda. Anda jam kerjanya beda. Nggak mungkin satu pieces oleh satu orang, 1000 pieces untuk satu orang. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya. Selamat melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini part 2 dari soal cerita saya tentang garansi harga terbaik. Jadi ini pengalaman buruk saya. Kalau teman-teman belum nonton video ini, nanti cek di bawah, linknya akan saya taruh. Pengalaman buruk saya, ikutin garansi harga terbaik. Paketnya rame, ternyata untungnya nyaris nggak ada, bahkan minus, dan lebih untung paketnya sedikit. Secara di atas kertas. Secara rupiahnya ya. Tapi kalau kita bilang padat karyanya, ya paket banyak ya bagus ya. Sebetulnya multiplier efeknya besar. Supplier yang jadi hidup, ya itu panjang lagi lah. Tapi kalau secara rupiahnya, ikut garansi harga terbaik tidak membuat lebih baik buat saya. Oke, nah ini part 2-nya, saya cuma mau menekankan satu hal aja. Dulu saya menganggap dan saya rasa ada teman-teman yang merasa, ah ikut aja, toh masih untung. Nah, kata-kata masih untung. Ini hati-hati, hati-hati saya juga mengatakan hal yang sama. Ah, masih untung, oke lah. Sampai kan saya bikin toolsnya itu ya, cek aja di generalsekret.com untuk hitung masih untung atau enggak kalau ikut garansi harga terbaik. Cek aja di situ. Nah, masih untungnya ini hati-hati. Oke, masih untung kalau Anda teman-teman menghitungnya per invoice. Yes, per invoice itu untung, tapi Anda tidak menghitung faktor resiko. Karena resikonya, Anda yang orderannya cuma satu sama Anda yang orderannya 1000, itu beda jauh. Kalau orderan satu kan dihandle dengan hati ya. Packingnya rapi, terus dikirimnya dengan cantik, terus minimalisir pending, chatnya juga cuma satu. Tapi kalau 1000, itu mungkin udah kalang kabut, udah harus nambah manpower, dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya makin besar invoice Anda, makin besar juga resiko. Dan resiko-resiko ini sebenarnya bukan hanya risiko, tapi beban. Beban-beban yang memang udah pasti ada ketika invoice-nya bertambah. Contoh, misalkan dengan orderan satu pieces dibanding 1000 pieces kan tentu beda. Anda jam kerjanya beda. Nggak mungkin satu pieces oleh satu orang, 1000 pieces untuk satu orang. Ya mungkin sih, tapi yang 1000 orang ini ya, 1000 pieces ini satu orang dia fokus to packing. Tapi kalau satu pieces, satu paket ini, satu orang ini dia bisa sambil nge-live, bisa sambil ngapain, lebih santai dan sebagainya. Itu kan cost juga. Cost itu kan bukan hanya dalam bentuk biaya, tapi dalam bentuk tenaga yang kita keluarkan. Tenaga atau ya tenaga karyawan yang kita keluarkan. Jadi hati-hati faktor resikonya. Jadi makin besar invoice Anda, oke betul secara per invoice Anda masih untung. Katakanlah untungnya 500 perak. Ah ini masih untung, gas aja lah. Gas aja, oke Anda ternyata berhasil sampai 1000 orderan. 1000 invoice. Untung 500 perak, berarti Anda dapat untung ya 500.000. Ternyata Anda harus lembur. Lembur 3 hari misalkan, lembur 3 hari. Lembur 3 hari, Anda mau nggak mau harus keluar uang misalkan, katakanlah lemburnya 50.000 untuk 2 orang. Berarti 2 orang dikali 50.000 dikali 3 hari. Berarti 100.000 dikali 3 sebenarnya 300.000. Jadi untung Anda makin tipis lagi, jadi cuma 200.000. Itu pun kalau untung. Itu baru kalau lembur. Belum retur, belum saya kirim, belum apalagi ya. Kalau Anda yang nyetok mungkin masalah Anda nyetok bahan bakunya harus banyak. Hutang ke supplier, banyak. Intinya banyak macam resikonya dan beda-beda. Saya juga ini pasti case by case, nggak mungkin satu satu solusi untuk semua seller. Yang jelas ya solusi umumnya teman-teman hati-hati faktor resiko yang dimana faktor resiko itu berbanding lurus dengan jumlah invoice. Yes, paket banyak, tapi tadi ada cost-cost yang memang harus dibayar ketika invoice-nya menggelembung. Ada resiko-resiko yang harus Anda siap hadapi ketika paketnya tambah banyak. Dan itu masih ke cover nggak dengan masih untung yang Anda sampaikan atau yang saya sampaikan dulu. Makanya sekarang saya masih mempertimbangkan untuk tobat 100% nggak ikut garansi terbaik di Shopee. Gimana teman-teman? Eh, ini mungkin saya aja yang kurang jago atau gimana yang masih ikut garansi terbaik di Shopee dan
merasa itu worth it banget, boleh banget tuliskan di kolom komentar di bawah. Itu aja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.